Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Insyaallah ya, pada malam ini, yaitu tanggal atau masuk dalam 4 Sya'ban ya, yang mana insyaallah kita sebentar lagi kita akan menjambut ya, kita akan menyambut tamu yang begitu mulia, tamu-tamu yang akan hadir di hadapan kita, yang mana ya, senantiasa kita lalui ya, pada setiap tahun, yaitu bulan Ramadan. Dan duduknya anak di sini ya, menggantikan daripada Ustadzuna Ahmad Niza As-Sundawi hafizahullah ta'ala, yang qadarullah ya, beliau berhalangan hadir, meminta ana untuk menggantikan beliau, dan beliau juga meminta untuk mengkaji atau membahas perkara tauhid ya. Amanat dan juga permintaan dari guru kami ya, begitu berharga, begitu mulia, dan insyaallah juga ya, silsilah tauhid ini ya akan dimulai menggunakan kitab atau diawali dengan kitab karya Syekh Muhammad ibn al-Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ya, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Insyaallah pembahasan tauhid ini akan kita kaji, akan kita bahas, akan kita syarah ya, pada setiap hari Ahad ya, insyaallah pada setiap hari Ahad ba'da maghrib atau malam Senin setiap pekannya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ya, setiap amal-amal, setiap niat baik kita, yang mana ya, niat baik tersebut ya, dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Naam ya ikhwah ya, ana ingin memberikan nasihat ya, terlebih untuk diri ana sendiri dan antum semua. Sebelum kita melakukan suatu amalan, sebelum kita mengerjakan suatu ibadah, atau bahkan itu perkara duniawi, pekerjaan atau santri-santri bermain bola misalnya, untuk mengawali kegiatan tersebut dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, menunggalkan ya, segala bentuk amalan tersebut yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata ya. Karena apa? Karena setiap amalan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita kerjakan ya, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu antum ketahui ya, salah satu pilar utama jihad di zaman ini ya. Salah satu kedudukan utama, kedudukan yang paling tinggi dalam berjihad
di zaman fitnah ini adalah apa? Menuntut ilmu. Maka ana harapkan dan juga niatkan ya untuk diri ana pribadi ya, terlebih lagi untuk ikhwah-ikhwah senantiasa hadirkan niat tersebut ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena niat bukan perkara yang mudah ya. Niat bukan perkara yang sepele. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Ada satu hal atau ada satu perkara yang sangat sulit bagi diriku. Ya. Tidak ada satupun hal yang lebih sulit dari diriku atau dalam diriku selain niat. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Li'annaha tataqallab. Karena sesungguhnya niat tersebut itu berbolak-balik, ya. Yang mana kita ketahui, ya, niat tersebut atau niat ini adalah amalan qalbiyah, amalan hati, ya. Hati sifatnya berbolak-balik, ya. Hati memiliki sifat kadang cenderung ke sini, kadang cenderung ke sana, baik, jahat, ya. Atau bahasa zaman sekarang apa? Mood swing, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita kembalikan lagi ya seluruh perkara, seluruh amalan, seluruh kegiatan kita, baik itu yang kecil dari yang terkecil. Misal zikir, berdoa, melantunkan tilawah Al-Qur'an. Antum khususkan, antum niatkan murni peribadatan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kami perintahkan kecuali untuk apa? Untuk memurnikan segala bentuk peribadatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan yang lain. Ya. Dan antum juga telah mengetahui setiap amalan Bani Adam atau setiap amalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apapun itu, yang kecilnya, yang ringannya, yang mudahnya, sampai yang tersulitnya, tidak akan diterima terkecuali dengan apa? Dua syarat. Apa dari? Ikhlas dan al-mutabah. Ya. Apapun amalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diterima terkecuali dengan dua syarat tersebut. Yang pertama apa tadi? Al-ikhlas. Ya. Amalan tersebut ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni, ya, tanpa ada sekutu, tanpa ada tandingan, ya, tanpa ada menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ya. Menunggalkan segala bentuk ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Ya. Segala bentuk amalan, mau itu qauliyahnya, qalbiyah, atau badaniyah, atau fi'liyah, ya. Seluruh amalan, seluruh ibadah harus sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari garis tersebut. Ya. Tidak keluar dari perkara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada inovasi, tambahan atau pengurangan, ya. Sesuai, ya. Maka itulah dua syarat, ya, yang harus ada pada diri umat Muhammad, ya, ketika dia ingin mengerjakan suatu amalan. Dilihat dulu apakah amalan tersebut, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah amalan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah sesuai dengan sunnahnya? Ya. Apakah amalan-amalan tersebut tidak melanggar atau tidak melebihi apa yang diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka perhatikanlah, ya. Perhatikanlah kalau kita ingin melakukan suatu amalan. Dan juga menuntut ilmu, ya.
Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, adalah puncak utama atau sebaik-baiknya amalan jihad di akhir zaman ini, di zaman fitnah ini, yaitu apa? Menuntut ilmu, talabatul ilmi. Antum juga sudah mengetahui ya, sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Apabila ya, kalian menempuh suatu jalan yang mana jalan tersebut ya, jalan tersebut diperuntukkan atau diniatkan, dikhususkan untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Ya. Perkara yang agung, ya, perkara yang sangat luar biasa, masya Allah. Ya. Dengan kita menuntut ilmu, duduk bermajlis, mau dengan siapapun itu, ya, terlebih lagi dengan ulama-ulama salafus saleh, ustaz-ustaz salaf, ya. Antum niatkan karena mengharap pahala dari Allah. Antum niatkan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga antum niatkan ya, ketika antum menuntut ilmu, antum ingin mempermudah diri antum untuk masuk ke dalam surga, untuk menempuh jalan-jalan ke dalam surga. Misal di kehidupan ini ya, dengan antum menuntut ilmu bisa jadi wasilah mudahnya antum untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Karena hanya dengan amalan-amalan soleh antum bisa apa? Masuk ke dalam surga. Ya. Dengan menuntut ilmu, ya, misal untuk bapak dan ibu, ya, dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala perlebar, buka pintu rezeki. Ya. Dengan sebab ilmu. Ya, apabila apa? Apabila bapak dan ibu niatkan ya, menuntut ilmu tersebut untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga Allah. Semua dikaitkan. Ya. Apa hubungannya dengan rezeki yang banyak? Apa hubungannya dengan pintu rezeki yang dibuka lebar? Mungkin misalnya dengan rezeki yang banyak kita bisa apa? Melaksanakan umrah, bisa melaksanakan haji, bisa bersedekah, bisa membangun masjid. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan banallahu," yang intinya apabila ya, atau ada seseorang di antara kalian yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya juga masjid di surga nanti. Ya. Maka niatkan kembali niat kita, niatkan kembali untuk apa kita menuntut ilmu di sini, untuk apa kehidupan kita dipergunakan. Nah, kita kembali lagi ya, ke dalam pembahasan atau materi utama yang akan disebutkan insyaallah, yang akan dibahas, yaitu tentang tauhid. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, insyaallah untuk setiap hari Ahad malam atau setiap malam Selasa, ya, kita akan membahas atau mengkaji pembahasan tentang tauhid atau silsilatut tauhid, dimulai dengan apa? Dengan kitab Al-Usulul Tsalatsah. Baru nanti insyaallah Qawaidul Arba, Usulus Sittah, dan seterusnya, kitab-kitab yang lebih tinggi. Naam ya ikhwah, tauhid ini sangatlah penting. Tauhid ini ya, adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia. Ya. Alal itlaq, bahkan sebagian seluruh ulama sepakat ya, ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid, terlebih lagi mengamalkan ilmu tauhid adalah seutama-utama amalan atau seutama-utama pencapaian seorang hamba di dunia. Alal itlaq, secara mutlak. Kenapa? Karena tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul ke muka bumi dan menurunkan kitab-kitab ya, yang mana kandungan isi dari kitab-kitab tersebut tidak jauh
ya, tidak berbeda. Ya, hanya membahas tauhid. Bahkan tauhid adalah perkara yang sangat penting, perkara yang begitu agung. Yang mana apabila seseorang membangun ibadahnya atau melakukan suatu ibadah, apabila ibadah tersebut tidak didasari, tidak dilandasi dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala akan menganggap amalan tersebut, ibadah tersebut apa? Sia-sia. Terlebih lagi apabila apa? Dicampuri dengan syirik, dicampuri dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk selain Allah. Ya. Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan sudi bertemu dengannya. Allah taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan ya, liqa'a rabbih, pertemuan dengan Rabbnya, faly'amal 'amalan shalihan, maka di sana ada satu syarat atau di sana ada beberapa syarat. Apa? Faly'amal 'amalan shalihan, maka beramalah amalan soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Rabbnya ya sedikit pun. Ini syarat apa? Agar kita bisa masuk ke dalam surga. Hanya dengan tauhid. Ya, mustahil seseorang masuk ke dalam surga, mustahil. Ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan seseorang ke dalam jannah tanpa tauhid, tanpa kalimat la ilaha illallah, mustahil. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang mana hadis tersebut adalah hadis qudsi ya, an rabbih, ya, dari Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirki." Ya. Aku sama sekali tidak butuh ya pada kesekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya. Barang siapa yang menentukan, barang siapa yang melakukan amalan yang mana amalan tersebut ya dicampur baukan dengan kesekutunya atau dengan makhluk-makhluk lainnya, ya, maka sesungguhnya Allah maha kaya, ya, maha kaya terhadap perbuatan syirik tersebut. Ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jangan sia-siakan, jangan anggap sepele, jangan anggap remeh ya perkara ibadah ini. Menerapkan tauhid, menerapkan kalimat la ilaha illallah ya, itu bisa memberikan kelancaran pada segala bentuk amalan kita. Mau salatnya, mau zakatnya, mau hajinya ya. Seutama-utamanya yang harus dia lakukan adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Akan memperbaiki keadaan dia di dunia. Ya. Mungkin memperbaiki keadaan dia dengan saudara-saudaranya yang memiliki gesekan-gesekan ataupun hal lainnya. Ya, berbeda apabila dia melakukan sebuah kesyirikan dalam kehidupannya. Enggak tenang, ya. Tidak akan tenang kehidupan dia. Ya. Dia akan dirasakan, akan merasakan bimbang, dia akan merasakan galau, gundah. Ya, apabila apa? Kehidupannya tidak didasari atau tidak dilandasi dengan tauhid. Dan tauhid ini ya adalah pokok utama, pondasi kehidupan ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengirim atau mengutus Jabir ibn Mu'adz atau Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman ya. Di awal keislaman muncul atau di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuju negeri Yaman. Ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat atau memberikan nasihat dan perintah kepada Mu'adz bin Jabal
dakwahkan kepada ahlul Yaman, kepada mereka-mereka ini adalah agar mereka ini bersaksi bahwa apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Muhammad ya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam lafaznya yang lain ya, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Ya, di dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW mengatakan hal pertama yang harus engkau dakwahkan, yang harus engkau serukan di sana ya kepada mereka agar kalian ya memurnikan segala bentuk ibadah, memurnikan segala bentuk peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah pokok ya, dasar pondasi seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Maka seyogianya untuk kita agar senantiasa mendahulukan tauhid daripada hal apapun ya. Dahulukan tauhid ya, dahulukan memurnikan, menegakkan, menerapkan kalimat atau makna la ilaha illallah. Yang mana makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb al-ma'bud bihaqqin, yang berhak untuk disembah melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, karena tauhid ya, kenapa kita harus mempelajari tauhid? Kenapa tauhid ini begitu penting? Karena tauhid adalah satu-satunya alasan ya, afan. Karena tauhid adalah satu-satunya alasan mengapa kita semua ini diciptakan. Ya, karena tauhid adalah satu-satunya alasan mengapa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari mana? Dari firman-Nya ya. Di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'budun, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ay yuwahhiduni ya, yaitu mentauhidkanku, memurnikan segala bentuk ibadah apapun itu ya kepadaku, kepada diriku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah ya, ana ulangi, maka hikmah ya diciptakannya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk memurnikan, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, karena tauhid Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh nabi dan rasul ya. Yang mana para rasul ini diawali dengan siapa? Nabi Nuh alaihi salam, dan diakhiri dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena tauhid ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul, bukan karena alasan yang lain ya, bukan karena alasan yang lain. Rusaknya umat, pecahnya umat ya, ikhtilafnya umat ya, dikarenakan rusaknya agama mereka, yaitu tauhid mereka ya, dikarenakan tauhid mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tersebut. Allah taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan. Ya, seorang rasul. Setiap umat, setiap zaman mereka memiliki rasul. Agar apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus ya? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul-rasul tersebut? Ya. Ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi apa? At-taghut. Apa taghut? Ma'ubida min dunillah, segala sesuatu atau apapun itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'ubida min dunillah, itulah taghut. Mau itu benda mati ya, atau yang hidup, hewan, manusia, nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat ya. Apabila mereka disembah selain Allah, maka dikatakan dengan taghut, ma'ubida min dunillah. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya.
Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nuhi ilahi, kecuali diwahyukan kepada mereka, kepadanya, ya, agar apa? Apa wahyu yang harus diterima, apa wahyu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi, ya, untuk memurnikan, ya, untuk menyerukan bahwasanya tidak ada sesembahan, bahwa di sana tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tauhid. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah kami perintahkan kecuali apa? Untuk memurnikan, untuk mengikhlaskan, ya, untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya, maka tauhid, ya, adalah ummul bab, atau adalah kepala kebaikan, ya. Tauhid adalah kepala kebaikan, ya, karena kepala terletak di atas, ya. Maka anggota badan kita yang paling mulia, anggota badan kita yang paling mulia adalah kepala, ya. Maka semulia-mulia amalan, semulia-mulia kebaikan adalah apa? Tauhid, ya. Tanpa tauhid rusak sebuah amalan. Tanpa tauhid hancur segala bentuk atau segala jerih payah, ya, amalan-amalan ibnu Adam. Dan insyaallah, ya, setelah kita mengetahui, ya, mengapa atau alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid, kenapa kita harus mempelajari makna kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, dengan memulai risalah karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Usulul Thalathah. Apa Al-Usulul Thalathah artinya? 3 landasan pokok, ya, 3 landasan pokok. Dan sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, yaitu kitab Usulul Thalathah, di sana ada perkara-perkara atau ada 4 perkara yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ya, sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, atau bahkan seluruh kitab, ya, seluruh kitab yang akan dikaji, yang akan dipelajari. Ini nasihat yang diberikan oleh guru-guru kami, masyayikh kami di Yaman, ya. Alangkah baiknya ketika kita ingin mempelajari sebuah kitab, maka perhatikan 4 perkara terlebih dahulu, ya. Perhatikan 4 perkara terlebih dahulu. Yang pertama, alal muallif hadzal kitab, ya, terhadap penulis kitab tersebut, ya. Kita harus tahu terlebih dahulu siapa penulis kitab tersebut. Kemudian yang kedua, kaifa kana an-nas qabla an ya'ti asy-syekh fi biladin najdi wa ala ayyi madhhabin kanu. Ya, bagaimana keadaan manusia, ya, sebelum syekh atau penulis kitab ini datang atau hadir atau lahir, ya, di negeri Najd tersebut, ya. Dan di madhab apa mereka, atau di agama mereka apa, ibadah apa yang mereka anut, ya, amalan-amalan apa, apakah amalan-amalan yang sahih atau yang khata', ya. Dan yang ketiga adalah ma hiya asbabut ta'lif hadzal kitab, ya, apa sebab ditulisnya, ya, apa sebab ditulisnya kitab Al-Usulul Thalathah ini. Dan yang terakhir, ma huwal mawdu' hadzal kitab, ya, apa tema atau pembahasan di dalam kitab Al-Usulul Thalathah ini. Itu 4 perkara yang sebagian guru-guru kami sebutkan sebelum memulai pelajaran atau sebelum memulai dars baru, ya. Sebelum biasanya ketika ada buku baru yang ingin dipelajari, ya, karena di sana pelajarannya apa, sistemnya mulazamah. Apa mulazamah? Duduk langsung di hadapan masyayikh menggunakan kitab-kitab ulama-ulama salaf. Misal dari silsilah tauhid kebanyakan menggunakan kitab Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Di nahwu juga seperti itu, nanti ada silsilahnya, itu namanya mulazamah. Menggunakan kitab-kitab para ulama, bukan sistem kurikulum, ya. Kita menggunakan
sistem mulazamah, yaitu menggunakan kitab-kitab para ulama salaf. 4 perkara ya yang harus diketahui sebelum kita masuk mempelajari sebuah kitab. Ya, tadi yang pertama apa? Alal muallif hadal kitab. Ya. Kita harus mengetahui tentang atau siapa, ya minimalnya siapa nama penulis kitab tersebut. Ya. Minimalnya kita harus tahu siapa penulis atau nama penulis kitab tersebut. Yang pertama, ya, penulis kitab tersebut yaitu kitab Al-Ushul Tsalatsah, huwa Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, bagi santri, bagi kalau bisa nulis, usahakan nulis ya, usahakan menulis. Namanya Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Sebagian juga sudah tahu ya, sebagian sudah tahu nama beliau dan juga tahun lahir dan tahun wafatnya. Beliau adalah ulama besar, ya, ulama besar yang lahir di negeri apa? Najd. Di kota apa atau di desa apa? Siapa yang tahu? Apa, Ahmad? Al-Uyainah, ya. Di dalam kota Najd, ya. Ada sebuah desa atau sebuah qaryah, ya, sebuah tempat, ya, yang lebih spesifikasinya namanya Al-Uyainah, ya. Disitulah rahimahullah taala lahir. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriyah, ya, 1115 Hijriyah, dan wafat di tahun 1206 Hijriyah, ya. Lahir pada tahun 1115 Hijriyah dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan pada tahun 1206 Hijriyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala beri umur panjang kepada beliau, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang kepada beliau kurang lebih atau lebih dari 90 tahun. Ya. Berapa abad dengan kita? Berapa abad jaraknya dengan kita? Kurang lebih berapa? 3, ya, kurang lebih 3 abad. Ya, jarak antara kehidupan atau hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya, dengan kita sekarang ini, ya, kurang lebih 3 abad. Berapa 3 abad, Firdaus? Hah? 1 abad berapa? 1 abad 100. Berarti 3 abad berapa? 300 tahun. Ya. Dan beliau, ya, di antara manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan, ya, Allah berikan karunia hafalan yang kuat, pemahaman yang cermat, ya, fasih dalam berbicara, ya, memiliki sifat zuhud terhadap dunia, ya. Disebutkan di beberapa kitab, ya, disebutkan di dalam beberapa kitab tentang beliau, yaitu tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Beliau ini memiliki sifat-sifat yang baik, ya, memiliki sifat-sifat al-khairiyah, ya, memiliki sifat yang baik. Bahkan dari segi fisik beliau disebutkan memiliki jasad yang sehat, ya, badan yang kuat. Beliau rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua adalah kaifa kana an-nasu qabla an ya'ta syekh fi biladin Najd. Bagaimana keadaan manusia-manusia atau umat-umat, ya, di zaman sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Wahhab An-Najdi ini, ya. Bagaimana keadaannya? Ya. Manusia-manusia di kala itu, ya, manusia-manusia di zaman tersebut, ya, mereka tenggelam dalam yang namanya kekufuran. Ya, mereka tenggelam, ya, di dalam kekufuran, kesyirikan merajalela di mana-mana, bahkan di negeri Arab tersebut. Ya. Makanya sebagian ulama menjuluki dengan apa? Al-Mujaddid. Ya. Sebagian ulama menjuluki Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini dengan Al-Mujaddid, yaitu pembaharui. Maksud pembaharui apa? Pembaharui Islam, pembaharui sunnah. Ya. Karena umat di zaman tersebut, karena umat pada masanya, ya, terlebih lagi sebelum lahirnya beliau,
Ya, sebelum dakwahnya beliau, ya, manusia-manusia tenggelam mereka di dalam kekufuran. Ya, kesyirikan di mana-mana, ya, peribadatan kepada selain Allah di mana-mana, ya, penyihir-penyihir di mana-mana. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, melahirkan syekh tersebut, dan dengan taufiknya dan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, atas ilmu yang dimiliki oleh syekh, atas ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi, ya, diberantaslah, ya, diberantaslah kesyirikan-kesyirikan, diberantaslah, dihilangkanlah, ya, didakwahkanlah kepada mereka-mereka kekufuran, ya, menyerukan kalimat tauhid la ilaha illallah, menyerukan bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerukan atau mendakwahkan juga keikhlasan ibadah ini hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini, ya, sebagian para ulama mereka menjuluki Syekh Muhammad bin Wahhab An-Najdi dengan Al-Mujaddid, yaitu pembaharu. Dan yang ketiga, ya, perkara ketiga yang harus kita ketahui sebelum kita memulai kitab ini, sebelum kita memulai Al-Usulul Tsalatsah, ya, ma hiya asbabut ta'lif hadzal kitab? Ya. Apa alasan dari ditulisnya kitab Al-Usulul Tsalatsah ini? Ya. Apa alasan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi menulis kitab Al-Usulul Tsalatsah? Disebutkan di beberapa kitabnya, terlebih lagi, ya, ada penyebutan rinci, ada penyebutan melebar, ya, di dalam kitab cucunya, ya, di dalam kitab cucunya, yang mana cucunya tersebut mensyarah daripada kitab Tauhid, ya, mensyarah, kalau tidak salah syarah kitab Tauhid, ya, mensyarah kitab Tauhid. Di sana disebutkan jelas, ya, apa alasan utama Syekh menulis Usulul Tsalatsah ini. Apa alasan utama risalah tersebut ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi? Ya, alasannya adalah sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, bahwa di zaman sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi terjadi banyak kekufuran, terjadi banyak kemusyrikan, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala di mana, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di mana berhala-berhala mungkin kembali ada, ya. Karena alasan tersebut, ya, Syekh menulis kitab tersebut, ya, 3 landasan pokok dalam agama, ya. Karena apa? Isi dalam kitab ini membahas tauhid, ya, membahas tauhid, membahas akidah. Baru setelah itu yang keempat, ma huwal maudu hadzal kitab, ya. Setelah kita mengetahui kenapa atau alasan apa, ya, tertulisnya kitab ini, tertulisnya risalah ini. Kenapa? Karena temanya, ya, karena tema yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Kita mengetahui Syekh menulis kitab ini, ya, karena manusia-manusia zaman tersebut mereka tenggelam di dalam kekufuran, mereka tenggelam di dalam kesyirikan, ya. Makanya Syekh menulis kitab ini. Apa? Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah, termaktub di dalam kitab atau tema judul kitab ini Al-Usulul Tsalatsah, 3 landasan pokok, ya. Apa maksud dari 3 landasan pokok? Ya, maksudnya adalah, ya, 3 landasan. Yang pertama apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang kedua apa? Mengenal agama Islam, ya, mengetahui apa itu agama Islam. Dan yang ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 landasan pokok ini, ya, tidak ada udur bagi siapapun, ya, tidak ada udur bagi siapapun untuk mempelajarinya. Ya, berarti maksudnya apa? Wajib dia untuk mempelajarinya. Wajib dia untuk mengetahui 3 landasan tersebut. Seminimal-minimalnya dia mengetahui, ya, seminimal-minimalnya, ya, mereka mengetahui 3 landasan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya. Kenapa seluruh manusia, ya, atau umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh udzur, ya, tidak boleh udzur dari mempelajari 3 landasan ini? Ya, alasannya hanya satu, ya.
Di dalam hadis yang panjang ya tentang awal ruh dicabut oleh malaikat maut. Ya, hadis yang membahas ya, hadisnya panjang ya. Sebenarnya hadisnya panjang. Ya, hadis tersebut membahas awal mula dicabutnya ruh oleh malaikat maut. Ya, awal mula ruh dicabut oleh malaikat maut. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa awal kali ketika seseorang ya dimasukkan ke dalam kuburan atau ke dalam liang lahat, ya, didatangkan kepadanya apa? Dua malaikat, ya. Dua malaikat yang bernama apa? Atau yang disebutkan dengan nama apa? Munkar dan Nakir. Al-malakani aswadani azraqani. Ya, begitu di dalam hadisnya, di lafaz hadisnya. Malakani aswadani azraqani, ya. Ketika kita dimasukkan ya, atau ketika mayat-mayat tersebut, jenazah tersebut dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup, ya, tidak lama dari situ, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malakani aswadani azraqani, mengirimkan dua malaikat berwarna hitam kebiru-biruan. Ya, bisa antum bayangkan seberapa seram malaikat tersebut, ya. Namanya saja Munkar dan Nakir. Apa Munkar? Ya. Sesuatu yang diingkari. Ya, Munkar dan Nakir sesuatu yang diingkari, sesuatu yang dijauhi, sesuatu yang ditakuti, ya. Malakani aswadani azraqani, dua malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan, ya. Betapa menakutkannya, betapa menyeramkannya, ya. Kemudian didudukkan ya mayat tersebut atau roh tersebut atau jasad tersebut, ya. Ya, atau roh tersebut, lalu ditanyakanlah kepadanya berapa pertanyaan? 3 pertanyaan, ya. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, ya. 3 pertanyaan tersebut. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka. 3 pertanyaan tersebut, ya, apabila ditanyakan kepada seorang mukmin, dia akan mudah, ya, akan gampang baginya untuk menjawab, ya. Ya, akan mudah, tidak akan merasa kesulitan, seperti dia ditanya biasa saja, ya, seperti mengobrol, akan mudah, ya. Apakah ketiga pertanyaan tersebut, ya, bisa dijawab dengan hafalan atau dengan ingatan kita? Tidak, ya. 3 pertanyaan tersebut akan mudah ditanyakan bagi mereka yang melakukan amalan soleh, yang melakukan kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan secara spesifikasi, ya, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Ya, di dalam hadis tersebut, ya, ammal mu'min, ya, ketika didatangkan 2 malaikat tersebut dengan 3 pertanyaan tadi, ya, amal mukmin, maka seorang mukmin, ya, dia akan mudah untuk menjawabnya, dia akan gampang untuk menjawabnya, ya. Bagaimana ciri-ciri mukmin yang mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut? Bagaimana sifat-sifat orang mukmin yang bisa menjawab tersebut? Ya, Rasulullah SAW menukilkan dari firman Allah Ta'ala yang tadi, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Ya, yaitu orang-orang atau Allah menuguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan, ya, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, ya, dengan ucapan yang mereka pegang di dunia dan di akhirat. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Ya, maksud dari kehidupan dunia, fil hayatid dunya, adalah mereka-mereka yang mengerjakan perkara amal ma'ruf nahi dan mungkar. Ya. Orang-orang mukmin, orang-orang Islam, ya, yang mereka mengerjakan amal ma'ruf nahi dan amar ma'ruf nahi dan mungkar. Dia tidak malu berbuat kebaikan, dia tidak malu menasihati, ya, teman-temannya. Dia tidak malu menegakkan syiar Islam. Dia tidak malu memperlihatkan syiar Islam, menggunakan jubah atau peci, berpakaian menggunakan celana tidak isbal, bersih, ya.
bersiwak misalnya sunnah-sunnah yang mungkin dianggap sebagian kita agak malu, ya. Dia tidak malu, ya, memperlihatkan semua itu. Dia tidak malu mempertunjukkan, ya, amalan-amalan tersebut kepada manusia, ya. Dia istiqomah dalam sholatnya, dia istiqomah senantiasa berada di saf depan. Apalagi di zaman sekarang, ya, orang yang sholat ke masjid adalah sebuah apa? Di zaman sekarang, laki-laki yang senantiasa sholat 5 waktu di masjid apa? Dianggap wow, dianggap luar biasa, ya, dianggap sesuatu yang mukjizat bahkan, ya, atau bisa karomah, ya. Karena apa? Sangat jarangnya, ya, sangat jarangnya di zaman sekarang, di zaman kita ini, ya. Dia bisa, ya, istiqomah melakukan amalan-amalan soleh, ya. Dia melakukan nahi mungkar, ya. Apabila ada kemungkaran dia tegur, ya. Apabila ada sesuatu yang menyelisih syariat dia ingkari, ya. Bagaimana cara mengingkari sesuatu kemungkaran? Gimana hadisnya dalam Arba'in Nawawi? Apa, Malik? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Ya, ketika dia melihat suatu kemungkaran, dia ingkari, ya. Pertama-tama dia ingkari dengan apa? Dengan tangannya, ya, dia tangannya. Apabila situasi dan keadaan, ya, sebagaimana sesuai etika, sesuai adab dalam mendakwah, sesuai etika dan adab dalam berdakwah, ya, dia tidak mampu untuk langsung menegur atau mengingkari hal tersebut dengan tangan, ya. Dia mencoba untuk mengingkari dengan apa? Wa illam yastati fa bilisani. Dia ingkari dengan apa? Dengan lisannya. Apabila, ya, adab dalam berdakwah dia tidak bisa lakukan, ya, maka yang terakhir apa? Fabi qalbihi wa illam yastati fa biqalbihi. Apabila tidak mampu juga, maka ingkarilah dengan hati, ya, minimal seminimal-minimalnya. Apabila kita melihat suatu kemungkaran, ya, suatu kesalahan pada diri seseorang, pada suatu kaum, ya, ya, seminimal-minimalnya kita mengingkari di dalam hati. Oh, ini perbuatan salah. Oh, ini tidak boleh. Oh, ini melanggar syariat Islam. Ya, wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Insyaallah untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai sini karena sudah memasuki waktu azan. Ya, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkokohkan hati-hati kita senantiasa memurnikan segala bentuk amalan kecilnya atau besarnya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.